Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, oke? Sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Seperti biasa ya, kalian jangan lupa untuk absensi dulu, absennya sudah saya kirimkan di grup. Saya mau nanya dulu nih, hari ini gimana, masih semangat nggak belajarnya? Semangat ya, karena hari ini kita akan mulai materi baru di mata pelajaran APLPG. Kalau sebelumnya di APLPG itu kalian membahas tentang desain interior atau bahan-bahan dari interior, fungsi, kegunaan, dan penempatannya. Di materi kali ini kita akan membahas penggunaan AutoCAD untuk denah 2 dimensi sederhana, karena penggambaran denah itu merupakan hal yang berhubungan dengan interior. Jadi kita juga harus bisa menggunakan AutoCAD untuk membuat denah ya. Materi kali ini judulnya penggunaan AutoCAD untuk denah 2 dimensi sederhana. Nah, kemudian kompetensi dasarnya itu yang pertama menerapkan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi. Kemudian pengoperasian perintah aplikasi penggambaran pada denah 2 dimensi menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Jadi pada pertemuan kali ini itu intinya kita akan belajar AutoCAD dari awal ya. Kemudian ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada perintah dasar AutoCAD. Perintah-perintah dasarnya nih apa aja yang biasa kita gunakan untuk membuat AutoCAD. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis dan toolbar berikut dengan kegunaannya. Dan yang terakhir itu adalah penggambaran denah 2 dimensi sederhana. Nanti pada bagian ini saya akan memberikan kalian tutorial, dasar setting, dan juga lembar kerja yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian nanti di pengerjaan tugas mandiri. Pelajaran selanjutnya nih, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan AutoCAD? Oke, jadi mungkin dari kalian pasti udah udah tahu lah apa AutoCAD mungkin dari mata pelajaran lain, baik dari gambar teknik dan lain-lainnya ya. Kalian harusnya udah tahu karena ini adalah dua materi terakhir di kelas 10 nih. Kemudian karena tadi jawabannya udah mulai mendekati benar, karena kalian juga pasti udah pada mengerti, jadi apa sih yang dimaksud AutoCAD secara... Nah, ini dia. Jadi, AutoCAD itu adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Jadi kalian bisa mendapatkan AutoCAD ini dari web yang namanya Autodesk. Bisa untuk penggambaran 2 dimensi dan juga untuk penggambaran 3 dimensi. Tapi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang 2 dimensi dulu nih, karena nanti yang 3 dimensinya akan dipelajari di pertemuan selanjutnya atau di saat kalian kelas 11. Kemudian, AutoCAD dapat dipergunakan untuk tujuan tertentu dalam pekerjaan penggambaran dan merancang sesuatu. Salah satunya adalah rancangan konstruksi bangunan dengan bantuan komputer. Nah, berikut ini adalah perintah-perintah dasar dalam penggambaran 2 dimensi. Ini cuma beberapa aja ya, lambang-lambang atau perintah-perintah yang biasa digunakan. Ini adalah basic-basic yang sering banget kita gunakan, apalagi dalam penggambaran denah 2 dimensi. Apa aja itu? Yang pertama ada line itu lambangnya kayak gini. Kemudian kalian bisa gunakan shortcut keyboard, kalian ketik L plus Enter. Kemudian kalian nanti bisa menggunakannya. Nah, di mana fungsi line itu adalah untuk membuat garis lurus. Kemudian ada construction line, kalian bisa pakainya untuk XL plus Enter, di mana garis lurus yang ini tuh panjangnya terhingga. Jadi kalian bisa menggunakan ini tuh juga sebagai acuan, ini tuh lurus apa enggak ya, ini tuh lurusnya ke sini gitu loh. Kemudian selanjutnya ada polyline. Shortcutnya itu PL plus Enter yang berfungsi untuk membuat garis tanpa putus. Jadi kalian kalau misalkan mau bentuk, misalkan garisnya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian lagi ada ke bawah, nah kalian bisa gunakan polyline. Jadi kayak nggak usah satu-satu, kalian tinggal klik kiri, kemudian gunakan lagi, klik kiri lagi gitu. Kemudian ada polygon. Shortcutnya itu Pol plus Enter, di mana fungsinya itu adalah untuk membuat segi banyak beraturan. Kemudian ada Rectangle, di mana shortcutnya itu untuk Rect plus Enter, di mana fungsinya untuk membuat segi 4. Dan ada Arch. Arch ini tuh shortcutnya A plus Enter,
fungsinya adalah untuk membuat busur lingkaran, kemudian ada circle yang terakhir nih, dan shortcutnya itu C plus Enter, ya pastinya untuk membuat lingkaran ya. Nah, ini beberapa aja yang saya bahas icon-icon yang sering digunakan. Nah, kemudian ada jenis-jenis toolbar. Ada yang tahu nggak jenis-jenis toolbar itu ada berapa di AutoCAD? Ada berapa? Iya bener, ada 6. 6 itu apa aja sih? Nah, kita akan bahas nih. Yang pertama itu ada toolbar standar nih. Untuk visualisasinya dari toolbar standar itu kayak gini ya. Di mana fungsi toolbar standar itu biasanya untuk perintah membuka lembar baru, membuka file, copy, cut, dan paste. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngerjain satu file nih, terus kalian mau bikin lagi file AutoCAD baru, kalian tinggal cari new di toolbar ini gitu loh. Kemudian yang kedua ini ada toolbar layer. Nah, gini ya visualisasinya. Ini tuh berfungsi untuk mengatur layer yang akan kita pakai dalam proses pembuatan gambar. Tapi buat yang belum tahu layer itu apa, layer itu adalah garis pembeda di mana kalau misalkan kita buat denah itu ada yang namanya dinding, ada yang namanya as, kemudian juga ada yang namanya kolom ya. Jadi itu kita harus bisa membedakan garis-garis yang kita buat itu. Jadi nggak bisa semuanya sama gitu loh pakai line itu. Nah, untuk itu pembedaannya kayak untuk membedakan dinding, as, dan lain-lain itu kita harus buat dulu di sini, di layarnya ya. Jadi kita buat secara manual. Nah, kemudian ada toolbar properties, di mana toolbar ini itu untuk mengetahui warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari sebuah objek gambar layer. Jadi, melalui toolbar ini kita bisa mengganti warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari layar yang telah kita buat tadi. Misalkan di sini ada toolbar as. Jadi di sini kita bisa mengganti jenis garisnya, ketebalan garisnya, warnanya gitu. Jadi kita bisa membedakan antara ketebalan garis dan warnanya dari layer as, layer dinding kita bisa bedakan di sini. Kemudian selanjutnya ada toolbar style. Nah, di toolbar style ini adalah untuk mengetahui jenis teks, jenis dimensi, dan tipe tabel yang kita pakai. Melalui toolbar ini, kita dapat mengganti jenis teks, jenis dimensi, dan juga jenis tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kelima itu ada toolbar maksudnya toolbar modify, di mana visualisasinya itu seperti ini. Ini tuh biasanya berisi perintah-perintah pengeditan objek sederhana dalam AutoCAD. Ini juga merupakan toolbar yang sering banget kita pakai nih. Nah, apa aja sih icon-icon dari toolbar modify? Nah, ini adalah beberapa tools atau icon, baik icon yang sering kita gunakan gitu ya. Ini ada perintah-perintah. Yang pertama ini ada erase. Ini lambangnya kayak gini ya, shortcut-nya ini. Kemudian erase itu kan berfungsi untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Kemudian ada copy, menggandakan objek yang telah diseleksi. Ada mirror, mencerminkan objek yang telah diseleksi. Kemudian ada offset, untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dengan objek yang telah diseleksi. Kemudian ada array untuk menggandakan objek. Kemudian ada move. Move ini memecahkan objek yang telah diseleksi, dan ada rotate untuk memutar objek. Nah, ini adalah toolbar yang terakhir nih, di mana toolbar ini adalah toolbar dimension yang berfungsi untuk memberikan notasi dimensi pada sebuah objek. Ini ya visualisasinya, kalian juga pasti bakal banyak menggunakan toolbar ini dalam pembuatan denah. Nah, ini ada beberapa tools yang sering digunakan ya. Keterangannya itu, di sini ada beberapa keterangan icon dan lambangnya, berikut dengan shortcut-nya. Ada linear yang berfungsi untuk membuat notasi dimensi arah vertikal dan horizontal. Ada aligned membuat notasi dimensi arah vertikal, horizontal, dan arah miring. Kemudian ada arc length untuk membuat notasi dimensi untuk panjang bidang lengkung. Ada ordinate membuat notasi dimensi untuk menunjukkan koordinasi dari sebuah objek. Dan ada radius untuk membuat notasi dimensi untuk jari-jari atau untuk bidang lengkung. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan beberapa perintah-perintah dan ikonnya, selanjutnya ada Q&A, tools perintah dan fungsinya. Tapi sebelum ke Q&A, saya memberikan kesempatan kepada kalian, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh nih, tanyain dulu nih sebelum kalian tanya jawab. Ada yang bertanyakan?
Oke, cukup ya. Tapi semoga kalian bisa menjawab semua pertanyaan. Pertanyaannya nggak banyak, cuma ada 5. 5 soal nih dalam bentuk pilihan ganda. Jadi nanti kalian langsung ini aja, tulis aja jawabannya 5-5-nya. Nanti kita periksa bareng-bareng. Jadi saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, udah siap ya? Kita mulai. Kalian tulis jawabannya aja. Nih, yang pertama adalah untuk memulai AutoCAD 2 dimensi, hal pertama yang harus dipahami adalah Oke, nah jadi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan kedua, menu toolbar, command line adalah berfungsi untuk Oke, apa jawabannya? Iya, benar. Kemudian, yang ketiga, icon di samping merupakan fasilitas yang berfungsi untuk Iya, betul, D ya. Jujur ya, kalau salah aja. Nanti saya rekap nilainya di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah OSNAP. OSNAP atau Object Snap adalah fasilitas yang berfungsi untuk jawabannya adalah iya, C, mengatur pergerakan pointer pada objek garis. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Untuk menambahkan informasi, nama ruangan pada gambar, gunakan perintah. Iya, benar, teks. Oke. Udah ya, udah 5 soal. Nah, kita udah ada di topik terakhir pertemuan kali ini, yaitu penggambaran denah 2 dimensi sederhana. Nah, tapi ini dibagi lagi nih, saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada tutor setting AutoCAD, kemudian ada langkah pembuatan denah 2 dimensi sederhana, yang ketiga ada tugas mandiri. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, kita beralih ke tutor setting AutoCAD. Nah, di sini saya sudah membuat video tutorialnya. Nah, oke, setelah kalian membuka pertama-tama nih, kalian udah buka AutoCAD-nya nih. Kalian pertama harus klik dulu unit. Nah, yang pertama kalian klik di keyboard unit, kemudian kalian precision-nya kalian pilih yang 3 angka di belakang 0, 3 angka di belakang koma, terus kalian pilih sentimeter. Sebenarnya untuk sentimeter ini kalian boleh pilih meter ataupun milimeter, tapi yang biasa kita gunakan biasanya orang itu banyak menggunakannya itu dalam bentuk sentimeter ya. Jadi kita pakai nanti sentimeter aja biar sepakat ya sama semua. Kemudian klik oke kalau udah. Ini ada ini yang kayak 90 derajat kalian klik sampai warna biru. Itu artinya maksud saya orto ya, aktifkan orto. Udah ya, udah sampai warna birunya itu ke klik ini untuk memudahkan kalian. Selanjutnya baru OSNAP nih. OSNAP juga sama, klik aja OSNAP. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, di sini kalian harus mencontreng kayak endpoint, midpoint, center, quadrat, intersection, extension. Ini tuh berfungsi untuk kalian penggambaran, untuk memudahkan kalian memilih objek. Nah, kalian pilih ini ya, yang sudah saya sarankan ya. Kalau udah, baru klik OK. Nah, kalau misalkan udah di setting awal nih, berarti kalian udah bisa menerapkan icon-icon dan perintah yang kalian udah pelajarin sebelumnya. Sini ya, tuh kalian nanti ada apa namanya di sini tuh ya. Ini kalian bisa menggunakannya kayak gini kalau misalkan di AutoCAD. Kemudian kalian bisa klik line. Coba udah mulai bisa menerapkan ikonnya line kayak gini. Kalian bisa klik, kemudian tarik. Kemudian kalian bisa masukkan di sini panjangnya. Misalkan kalian mau 100 cm, kalian masukkan 100 cm ya. Nah, kayak gini. Kemudian, oke, kita tunggu dulu. Nah, kayak gini ya. Terus ini baru line nih. Bentuk line itu kayak gini. Kemudian, kita coba lagi di line yang lain, misalkan line-nya mau ke bawah, nih kayak gini-gini. Nah, ini tuh kenapa bisa line-nya kayak gini, itu karena kalian mengaktifkan orto yang tadi. Jadi kalian bisa menggunakannya tuh 90 derajat gitu loh. Nah, kalau ini adalah fungsi dari OSNAP yang telah kalian aktifkan. Kayak gitu, jadi OSNAP itu kalian bisa pilih midpoint, endpoint itu tepat di titik tengahnya. Oke, udah ya. Kemudian selanjutnya nih, kita kembali ke PowerPoint dulu. Tadi tutornya udah nih, sekarang kita selanjutnya ke langkah pembuatan denah 2 dimensi sederhana. Saya share screen lagi. Nah, ini dia lembar kerja yang telah saya buat nih, biar kalian lebih mudah nanti dalam
pengerjaan tugas mandiri, dan kalian juga pastinya lebih paham. Karena ini saya sudah membuatnya lebih singkat juga gitu ya, jadi yang diperlukan aja nanti. Nih, yang pertama, ini ada langkah kerja, jadi nanti waktu pengerjaan kalian bisa berpatokan pada sini ya, kalau belum terlalu memahami. Yang pertama adalah setting awal, kayak tadi sudah ada video tutorialnya. OSNAP dan ortonya agar memudahkan kalian pengerjaan ya. Kemudian adalah buat layar yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk menggambar nanti. Misalkan tuh kayak di sini ada tembok, kolom, tembok atau dinding ya. Ada kolom, as, kemudian ada arsiran. Loh, di sini kalian bisa menentukan warnanya sendiri, kemudian continue dan ini apa namanya? Jenis garisnya. Kemudian mulailah menggambar. Pertama buat garis asnya dulu. Garis asnya itu bisa kalian buat dengan line dan polyline. Nah, ini bentuk garisnya itu, garis asnya itu kalian tentuin dari jenis denah yang udah ada. Nanti saya kasih contoh tugasnya. Kalian tinggal ikutin bentuk denahnya itu seperti itu. Nah, ini udah dibuat ya asnya menggunakan polyline atau line. Kemudian ada buat kolom sesuai dengan jumlah rancangan denah sesuai dengan denah. Kemudian biasanya kolom praktisnya itu 150 kali 150 mm, atau kalau misalkan saya kan tadi menganjurkannya pakai sentimeter, jadi pakainya 15 kali 15. Nah, biasanya buatnya dengan rektang. Jadi kalian udah buat nih rektangnya, kemudian kalian taruh di sudut-sudut ini untuk meletakkan kolomnya ya. Kemudian hapus garis yang ada di dalam kolom. Nah, ini kan masih ada nih ya garis-garisnya. Nah, seharusnya tidak boleh ada garis, jadi kalian hapus dengan TR atau trim. Kemudian, arsir kolom dengan menggunakan perintah hatch. Nah, gunakan arsiran AR con. Namanya ada jenis arsirannya namanya AR con ya, dengan skala 1 aja. Nah, kalian arsir nih satu-satu kolomnya, atau sebelum dipindahkan kalian juga bisa nih, biar kalian nggak lebih banyak gitu ya. Jadi kolomnya dulu diarsir, baru kalian pindah-pindahkan gitu. Kemudian selanjutnya ada buatlah tembok di sekeliling as dengan menggunakan perintah multiline dengan ukuran 110 mm atau 11 cm dengan cara ML plus J plus Z plus SC plus 110. Plus 110 ini adalah ukuran yang akan kita gunakan. Lalu mulai untuk menggambar tembok dengan menggunakan perintah rektang. Kemudian selanjutnya adalah arsir nih temboknya. Nah, kalau jenis arsiran atau hatch yang digunakan untuk tembok itu adalah ANSI 32 ya, dengan skala 13. Kemudian buatlah dinding plester. Seperti sebelumnya juga nih, sama aktifkan dulu multiline-nya sama rektangnya. Jadi kalian gambar nih per bagian garisnya, rektang gitu ya. Nih, sampai sini rektang, stop, sampai sini lanjut lagi gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian bisa mulai masukin pintu dan jendela. Nih, kalian bisa gunakan dengan ada yang namanya biasanya ada file-filenya ya. Terus selanjutnya denah dengan furnitur dan desain center. Kalian misalkan interiornya gitu ya, atau interior furniturnya, interior desainnya, kalian masukin aja di sini sekalian nanti. Walaupun ini belum 2 dimensi, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian memasukkan sesuai dengan kreativitas kalian, kemudian jangan lupa juga nih penting untuk menambahkan teks di dalam ruangan dan juga untuk menambahkan dimensi. Nah, ini ada tugas, nanti tugasnya saya bahas di PowerPoint ya. Kemudian ini ada beberapa sumber media juga nih. Kita udah bahas nih barusan, kita udah bahas tutor setting awal AutoCAD, udah kita bahas. Kemudian yang kedua juga kita udah membuat langkah pembuatan denahnya ya, tadi kita udah bahas di lembar kerja. Dan ini adalah tugas mandiri, menggambar AutoCAD denah 2 dimensi, di mana kalian nanti buat gambar AutoCAD dengan AutoCAD, tentu aja dengan AutoCAD kayak gini ya. Ukurannya juga samain aja, nggak usah dibeda-bedain, bentuknya juga samain aja. Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin furnitur di dalamnya, interior lainnya gitu ya, terus warna-warnanya itu ya udah, itu bebas sesuai kalian. Kemudian saya kasih waktu ini 1 minggu untuk ke depan. Nanti saya sediakan Google Drive pribadi saya untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian. Nah, ini adalah yang terakhir, adalah sumber media lain yang dapat kalian akses. Nanti di sini adalah video tutorial setting awal yang tadi sudah saya jelaskan ya, itu ada di
di draft pribadi saya, ini linknya sudah saya sertakan, dan lembar kerja yang saya bahas tadi juga udah ada di sini, kalian bisa langsung klik aja. Di lembar kerjanya ini, udah ada linknya di sini, kalian bisa ikutin lembar kerja itu, ataupun kalian mau cari sumber media lain gitu ya, bukan dari saya, dari YouTube atau internet lain juga boleh, tapi saya sediakan referensi lain, ini ada dari YouTube, ada dari Mary Sufina tentang tutorial dinah sederhana. Kalau tadi saya sudah menjelaskan pengerjaan dinahnya dengan lembar kerja, kalian juga boleh lihat secara tutorial YouTube-nya full gitu ya, dari awal dinahnya. Kalau saya kan tadi menjelaskan hanya bagian settingnya. Kalau ini kalian kalau di sini karena tidak ada bagian settingnya, kalian bisa lihat untuk bagian dinahnya gitu. Nah, kalau ini adalah modul lembar kerja AutoCAD 2016 nih. Kalau ini dibuat oleh Bayu Teguh Ujianto STMT. Jadi di sini membahas semua ikon-ikon yang belum saya bahas gitu, satu persatu nanti ada di modul ini. Jadi kalian bisa pelajari lagi kalau misalkan kalian memperdalami lagi ya. Nanti kalian misalkan pengen fungsi yang ini tuh apa sih, kalian bisa cari dan pelajari di modul ini. Sudah saya sediakan ya. Nah, tapi sebelum saya tutup nih, ada yang mau bertanya nggak? Oke, sudah cukup ya. Oke, alhamdulillah nih pertemuan kali ini udah kita bahas semuanya. Semuanya insya Allah tersampaikan ya. Semoga tersampaikan dan ilmunya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih juga untuk antisipasi dan semangatnya. Sampai hari ini jangan lupa kerjakan tugasnya. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.